Halo guys, nama gue Stefan dari Step Test Wibu Game, dan di video kali ini kita bakal tes Zelda Zone Zero di Xiaomi 14 di tahun 2026. Pas gue record video ini masih di versi 2,5 ya, jadi masih bannernya Yeshu Guang. Tapi ya, karakter itu lumayan berat juga si efek-efeknya, jadi kita bakal lihat gimana performance-nya. Dan seperti biasa kita bakal ukur juga. Cuma yang gue bingung ini, gue tadi mau install Scene 8 di sini, cuma susah banget karena nggak mau diinstal ya. Gue udah pakai Braven dan pas mau install Scene 8-nya tuh kayak di website-nya tuh nggak dibolehin. Terus katanya bisa, tapi nggak ada tulisannya. Kalau bisa kalian punya ide atau bisa tahu cara biar bisa nge-bypass Google Chrome, ngeblok nggak bisa masuk ke website Scene 8, mungkin bisa komen di bawah ya. Thank you. Jadi untuk sekarang sama muterin wave mungkin di HP ini nggak bakal ada overlay dulu, sorry. Untuk masalah performance kita pakai boost mode, pakai performance seperti biasa nih game turbonya. Dan kita langsung aja masuk. Ini HP 6,3 inci Snapdragon 8 Gen 3, tapi menurut gue sih performance-nya cukup oke lah. Untuk HP-nya sekarang di harga sekitar 7 jutaan sih, lumayan bagus. Kita langsung cek aja lah ya performance gimana. Kita mulai si timernya dan langsung aja cek. Nice. So, settingan sendiri sih gue udah atur. Gue taruh semua di rata kanan ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, tuh rata kanan semua. Dan kita langsung aja coba bagaimana kalau misal kita ke area open world, loadingnya selama apa. Kita ke yang baru tuh di mana ya? Qingming Realm aja lah ya, karena lumayan besar juga. Kita coba TP di sini. Kita mulai dari 34 detik, 35 deh mulainya, atau 37. Oke, kita lihat seberapa lama. Biasanya kalau flagship sih sekitar 11-12 detik sih ya. Kita lihat. Masuk 10 detik. 11, 12, oke, 13, 14, 15, 16, 17. Oke, lumayan lama ternyata ya. Tapi ya, karena emang Qingming ini besar banget sih dibanding sama yang sebelumnya. Jadi ya mungkin emang seginian kali. Saya kalau open world seperti ini, dan overall sih performance-nya kalau di open world gini nggak smooth-smooth banget ya. Ini di rata kanan. Ya seperti biasa, seperti kita tahu Zelda Zone Zero suka ada stutter awal. Cuma FPS-nya juga kerasa nggak 60 FPS sih. Jadi ya, seperti itu. Ini lawannya takutnya kelamaan, jadi kita langsung aja masuk ke Hollow Zero ya. Kita lihat gimana Hollow Zero-nya. Salah lagi. Kenapa kesini? Seperti biasa, lama banget ngeklik itu. Kita ke combat. Dan kita langsung aja Hollow Zero. Masuk. Loadingnya lumayan lama juga ke Hollow Zero. Jadi ya, walaupun dia udah pakai UFS 4.0 Snapdragon 8 Gen 3, gak tau mungkin Zelda Zero versi baru ini lumayan lama loadingnya, tapi di sini kerasa lebih lama dari HP flagship harusnya sih. Cuma performance tadi masih oke sih ya. Kita langsung aja next. Untuk hero kita pakai tim ini. Kenapa pakai Lucia ya? Kita ganti ke Jawa aja dan langsung kita gas. Udah bentar. Dan untuk speaker, HP ini kecil speakernya ya. Dan maksudnya HP-nya kecil dan speakernya udah 2 speaker, Sobo Dolby Atmos. Suaranya sih gue bisa bilang bagus, cuma agak sedikit kurang bassy aja. Jadi kadang kalau full volume agak sedikit cempreng, tapi untuk masalah soundstage lumayan impresif dan detail juga bersih sih, enak. Kalian nanti bisa denger ya. Let's go. Kita ambil dulu seperti biasa. Ambil apa ya biasanya? Kita ambil, oh ini deh. Oh my god, kebiasaan kecil banget hitboxnya. Ini HP lumayan compact ya, 6,36 inci, lumayan mini. Oh please, come on. Dan kita ke kiri. Hey man. Kita ambil yang didn't get launch, ada nggak? If of time, after passing through 5 area. Nah ini yang tengah aja deh. Kita langsung saja masuk, kita cari yang banyak battle-nya. Oke, kita ke kiri, habis itu kita ke kanan full ya. Gas. Nah, sih kerasa responsif, tapi ya kita lihat aja. Gue nggak bakal banyak ngomong biar bisa denger speakernya. Cukup keras, cuma volume tinggi agak cempreng, itu aja sih. Tuh, banyak stutter awal-awal. Normal sih, biasanya kayak gitu kalau Zelda Zone Zero. Kalau setelah beberapa menit sih aman ya, setelah 5 menit lah.
First launch saja nih kayaknya. Tapi agak cukup banyak ya dibanding sama HP biasanya. Cuma kalau lagi diam gitu tuh tadi ya, kita lagi gini sih, FPS-nya 60 smooth ini. Jadi kemana sih? Ke kanan. Oh, sorry, agak miring kameranya. Ini guys, buat kalian masih main Zero Zero, Yoshuguang OP banget ya, gila. Kayak ini kata paling OP yang gue punya deh, lebih OP dari Miyabi. Miyabi gue M1 padahal, tapi ini kerasa kayak lebih OP aja gitu. Apalagi di combo sama si Zhao, makin oke. Kayaknya gue mau ngambil M1-nya juga, tapi karena setelah ini benernya Yishuan, kayaknya gue nge-save buat Yishuan aja deh. M1-nya paling enak ya, dia langsung keisi semua gitu, jadi bisa dua rotasi sekaligus. Malah jadi ya, ibaratnya bisa nge-ult 2 kali gitu ya, dibanding M0 yang cuma sekali gitu. Dan harus dibantu sama Zhao. Tapi udah lebih cukup sih ini untuk training konten. Mungkin next time lah pasti kan gue full lagi tuh si Yashuguang. Bagus banget, gila itu kerasa. Dan super waifu juga yang pastinya guys. Bam. Ya, tadi bisa kita lihat kita udah main berapa. Setelah kita ngelewatin 2 menitan, 3 menitan, tadi starternya langsung pretty much kesetrika ya, makin dikit karena ya Zero Zero memang gitu, seperti kita tahu lah. Yang udah sering nonton channel ini pasti tahu Zero Zero dan performance-nya pasti gitu. Die, hancur gila. Setelah itu musuhnya apa anti elemen ya, cuma masih easy kill banget ya. Dan kalau si Yashuguang tuh basic attack-nya juga OP, jadi cuma mukul-mukul gitu doang oke gitu. Kalau Miyabi kan nggak kerasa banget gitu, ngandelin si press and hold-nya banget. Oke, abis itu kita lawan boss, let's go. HP-nya tadi gue lupa ya. Tadi kita mulai kalau nggak salah kita mulai di 91% dan temperatur kita udah main 6 menitan masih di 37, jadi Zero Zero sih nggak panas banget ya di HP ini. Kita lihat aja gimana nanti kalau udah nyentuh di 10-15 menitan. Di tangan juga masih oke loh ini. Lumayan surprise gue. Gen 3 biasa kalau di Samsung S24 Ultra gue yang dulu panas banget. Let's go. Bye. Let's continue. Pakai jauh dulu. Gue mau bersihin kayaknya. Oke, nice. Isi dulu. Nice. Nah, ke-trigger gak apa-apa. Dua kali ultinya nih. Fuck Paddy, dude. Oh my god, hampir ada cinematic. Fuck you, dude. There you go. OP banget sih Yashuguang. Damn. Super OP, man. Ya, seperti itu. Hall of Zero sih. Ini gue agak surprise ya. Xiaomi 14, actually amazing. Untuk perbandingan aja, gue main S24 Ultra. Kalau main Zero, suffering banget. Cepet panas, throttling parah. Layarnya ngedim parah. Kalau di sini sih layarnya mungkin udah ngedim sedikit ya, tapi nggak parah-parah banget dan performanya masih smooth banget loh. Yes, karena FPS-nya turun ya. Tadi gue rasa ke sekitar 45 gitu, tapi masih enak banget gitu. Jadi,
Buat kalian mau main Hollow Zero di max setting di Xiaomi 14 masih oke, dan kita udah main 9 menit, HP-nya nggak panas juga loh. Ini masih di 39. Impresif loh untuk HP sekecil ini, dan bukan HP gaming ya. Again, Xiaomi yang pastinya udah tahu karena dia punya Poco, jadi mungkin cooling system vapor chamber-nya juga bagus, tapi ya, this is good. Buat gaming mantep ini. Kita langsung pindah ke sebelah, kita pindah ke sini. Cuma kalau FPS di sini kayaknya nggak 60 banget ya, kayak sekitar 50-an. Tapi layarnya bagusnya dia responsif ya. Udah nge-reset. Oh my god, udah nge-reset. Oke. Kita lawan apa ya? Jangan pakai Yashu Guang mungkin ya, kita pakai Yashu Guang terus. Ini physical semua, oke. Kita pakai Miyabi Team deh ya, anomaly proficiency. Dan ini kita pakai timnya Miyabi deh. Oke, gas. Yang pasti gue cupu kalau masalah Deadly Assault karena kurang biasa ya. Gue jarang main ini juga. Anyway, kita lihat, harusnya sih Deadly Assault performance lebih bagus ya. Kalau Zero udah bagus juga sih untuk umurnya. Tapi harusnya lebih smooth karena musuhnya nggak banyak gitu. Dan zone-nya kan yang ngelotnya nggak banyak juga. 60 di sini. Good. Jadi kerasa enak. Ya. Jadi kita stun aja dulu. Kita lihat switchingnya apakah ada masalah. Smooth. Enak. Kalian bisa lihat sendiri juga. Ada sedikit frame drop pas kayak gitu, tapi overall masih smooth banget. Masih enak banget kayak gini. That's good. Kayak gini. Masih enak juga ya. Masih mantap sih ini. Biasanya dia ulti. Bukan ulti siapa sana. Boom. Nah nih, tengil mode. Mana. Nah. Oh, what the fuck? Oh my god, kecepatan gue. Tadi kan ada starter ya, jadi nggak kehitung itunya. Wah, gue udah pencet tombolnya bener kan kecepatannya. Oh my god, what? There goes my points. Whatever. Babat aja lah. Kalau tadi bisa parry harusnya gue dapat 420.000 gak awap. Kalau 14.000 aja kayak setengah mati guys kayak gini mah. Ow. Agak sedikit frame drop ya, cuma masih oke sih. Hap. Whatever. Tapi untuk Deadly Assault sih oke, cuma tadi kalau banyak efek pas si lagi apa sih?
lagi abnormal mode ya, lagi kayak jadi merah gitu, gue lupa lagi namanya. Itu dia kayak countless attack-nya kerasa lumayan agak ngelag, dan tadi mungkin juga pertama kali attack yang pas kita harus nge-parry timingnya setelah ngedetect mana yang tip 1, yang you know what I mean. Itu dia stutter, jadi gue telat nge-parry-nya gitu. Bukan gak kecepatan malah, jadi ya seperti itulah. Tapi overall, kita udah main berapa menit nih? Udah mau selesai 15 menit. Ini HP-nya belum panas loh. What the hell? Ini pas dulu emang gini ya guys, pas zaman HyperOS 1.0, ini udah di 3.0 by the way. Soalnya pas 1.0 kan banyak yang masalah embun dan katanya cepat panas. Ini Mozilla Zone Zero cuma di 40-an, ini lebih bagus dari HP gaming malah performance-nya loh. Dan fun fact sekecil ini, what kind of sorcery Xiaomi do man? Dan HP terasa enak, smooth, masih enak di tangan juga, cuma 40 Celsius. Performance juga yes, bukan yang paling kencang, tapi ada sedikit drop, cuma oke banget kita di performance mode lagi. Wow, lumayan keren ya. Jadi kita langsung aja balik lagi ke Qingming, dan habis itu kita tutup videonya di situ aja sekalian ya. Damn, gue lumayan surprise nya performance ya. Kalau kalian masih punya Xiaomi 14 atau mikir mau beli Xiaomi 14 dan bingung gimana performance-nya, Mozilla Zone Zero Max setting juga ini masih enak banget loh. Gue penasaran WUA gimana ya nanti besok ya. Harusnya WUA sih, karena berat banget. Harusnya nggak ada stutter, tapi kita lihat apakah sepanas apa gitu. Atau slow apa FPS-nya ya. So, di sini juga ya FPS-nya mungkin turun dikit, tapi nggak beda jauh. Dari pertama juga ini nggak 60. Gue penasaran kalau kita coba lawan ini gimana ya. Come on, trigger. Nah, dari itu. Boom. Ya, nggak mati lagi. Dari itu. Ya, seperti itu. Masih enak sih. FPS bukan 60 ya, tapi overall masih oke banget menurut gue. Masih enak banget, dan kita langsung aja masuk ke konklusinya. Jadi, untuk Xiaomi 14 main Mozilla Zone Zero selama 16 menit. Untuk temperatur gue kasih ini masih S tier sih guys. Ini masih 9,5 dari 10 atau even 10 out of 10. Bagus banget, high setting, rata kanan semua. Panas aja kagak anget aja, ini anget biasa, kayak anget apa ya? Anget teh anget yang udah nggak anget, if you know what I mean. Kayak gitu. 40 Celsius doang. Crazy. Performance memang dia bukan yang paling cepat. Edge entry mungkin udah sedikit struggle atau mungkin ada sedikit cap dari Xiaomi. Dia tadi pas kita banyak happening, dia FPS agak turun ya, ke sekitar 40-an, tapi starter cuma di awal karena gamenya habis smooth. Overall oke. Kalau untuk harganya sih, di harga 7 juta ini gue kasih game performance di 8 dari 10. Lumayan impresif loh. Dan bisa bersaing sama HP gaming. Soalnya ini hit manajemennya bagus. Gue nggak expect HP sekecil ini sebagus ini ya. Apakah Xiaomi selalu sebagus itu ya performance-nya? Soalnya gue ingat dulu Xiaomi 12 yang pakai Gen 1 itu dog shit banget ya. Ya karena chipsnya juga sih. Tapi ya, jadi gue penasaran ya Xiaomi 17 Ultra kayak mantep tuh buat gaming. Anyway, cuma segitu untuk Mozilla Zone Zero. Kita bakal ketemu besok untuk Wuthering Wave. Stay tuned and I see you tomorrow.